Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini, lagi dan lagi, kita akan bahas satu manuskrip lagi. Ya, tentunya manuskrip yang luar biasa keren. Naskah ini adalah naskah koleksi Mini Museum UIN Khas Jember. Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas tuntas satu manuskrip ini ke permukaan, ada hal yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Pertama, saya sengaja membuka naskah-naskah kuno milik leluhur kita ke permukaan agar teman-teman tahu bagaimana tinggalan-tinggalan leluhur orang Indonesia itu sungguh luar biasa. Kedua, naskah-naskah ini ditulis oleh leluhur kita tentunya bukan untuk disimpan dan tidak dimanfaatkan, akan tetapi untuk dibaca. Ketiga, naskah-naskah ini tentu harus dibuka agar ilmu pengetahuan itu berkembang dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Teman-teman, naskah kuno adalah literatur masa lalu, sama seperti teman-teman membaca buku atau literatur lainnya. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk membaca, memahami, mengetahui, dan menganalisis tentang naskah kuno. Namun, teman-teman sekalian harus punya dasar ilmu pengetahuan yang dibahas di dalam suatu naskah. Tentu, teman-teman harus sudah mengerti ilmu filologi, paleografi, kodikologi, tekstologi, serta ditambah ilmu yang berkaitan dengan isi naskah yang akan kita baca. Semisal ini adalah naskah-naskah tentang kesehatan. Apakah boleh naskah ini dipelajari? Ya, tentu boleh kawan-kawan. Kesehatan kan memang kebutuhan manusia. Namun, agar kawan-kawan mengerti maksud pengarang naskah kesehatan ini, kawan-kawan harus dibekali dengan pemahaman kawan-kawan dalam bidang kesehatan. Semisal yang ini, naskah ini sekilas seperti naskah sastra biasa saja. Kalau dipahami begitu saja tanpa dibekali ilmu hermeneutika, kawan-kawan bisa menganggap ini adalah naskah yang mengajarkan ilmu kebal senjata, kebal bacok, kebal hantaman benda keras, dan lain-lain. Namun, pada bagian awal naskah ini, pengarang sudah menjelaskan jika ingin memahami isi naskah ini, teman-teman harus sudah dulu paham tentang pemahaman dasar agama Islam, seperti hukum-hukum Islam, aturan-aturan beribadah agama Islam, dan sudah menjalankannya dengan sempurna. Naskah ini juga harus dipandang dari perspektif tauhid dan tasawuf. Jadi, dalam memahami naskah ini tidak lagi letterlek. Ya, itulah keunikan dari naskah-naskah leluhur orang Indonesia. Pengarang naskah ini memberikan rambu-rambu dan aturan agar tidak salah dalam membaca
dan memahami naskah ini. Keren kan naskah-naskah leluhur orang Indonesia? Teman-teman, yang dilarang oleh undang-undang adalah merusak dan menjual belikan naskah kuno. Bagaimana jika membaca dan mempelajarinya? Ya, tentu boleh. Baiklah teman-teman, kita kembali ke naskah ini. Lihat naskah ini teman-teman. Kondisinya rusak berat. Terjadi pelapukan pada bahan naskahnya. Lihat, naskah ini ditumbuhi jamur. Parahnya lagi pada bagian ini. Lihat, ada tumpahan cat tembok. Asumsi saya, naskah ini mungkin lama disimpan dan tidak rutin lagi digunakan sebagai bahan bacaan. Pada naskah ini ditemukan dua warna tinta untuk menulis, yaitu warna merah dan warna hitam. Coba perhatikan pada halaman ini. Apakah teman-teman menemukan keanehan? Ya, itu memang tinta warna biru. Tapi itu bukan tinta yang dibubuhkan oleh penyalin pada naskah ini. Terus, dari mana tinta biru itu berasal? Ya, tinta biru itu berasal dari naskah lainnya yang disatukan dengan naskah ini karena basah dan lembab. Akhirnya, tinta dari naskah yang ditumpuk bersama naskah ini luntur dan menyatu pada deluang naskah ini. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang bisa membaca naskah ini dan mengerti apa isi naskah ini secara sekilas, saya tunggu hasil bacaannya di kolom komentar. Naskah ini tidak lagi sempurna. Sampulnya hilang, sebagian halamannya nggak tahu kemana. Tidak ada informasi siapa nama penyalin naskah ini. Tidak tahu juga di mana naskah ini disalin. Namun sekilas, dapat diduga naskah seperti ini ciri dari naskah-naskah pesantren. Terlihat dari bahasa dan aksara yang digunakan penyalin naskah ini. Sayang, penyalin tidak memberikan informasi secara jelas kapan di mana naskah ini disalin. Jadi, saya hanya bisa menganalisis dan menduga-duga saja. Oh iya teman-teman, membaca naskah-naskah seperti ini cukup berbahaya karena naskah tidak utuh lagi, isinya tinggal sepenggal-sepenggal dan teman-teman tidak dapat informasi yang utuh. Dan untuk membahas isi yang tertulis pada naskah seperti ini, teman-teman perlu menemukan naskah yang sama dan yang cenderung lebih lengkap, agar teman-teman bisa membandingkan dan menemukan informasi yang hilang pada naskah ini pada naskah lainnya. Bagaimana jika naskah yang sama tidak ditemukan? Berarti naskah ini tidak bisa dipahami secara utuh dong isinya. Sekali lagi,
Jika teman-teman ingin tahu jawabannya, saya akan bahas pada episode yang lain. Kami tunggu komentarnya, teman-teman. Itulah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan like sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk channel ini. Jangan lupa bahagia.